Tuh gerak-gerak tangan. Ya, kamu. Yang megang kunci sehari-hari selain kamu siapa? Pembantu. Namanya siapa? Sumami. Kalau nggak ada di situ gimana? Oh, rumah. Ya, benar ya. Mana caranya saya malam ini harus bisa masuk? Oh. Ya, penting ya. Kamu jujur, terus kooperatif, ya apa yang kamu katakan, ya, kata semuanya. Jajaran kepolisian terus mengikuti dan memantau kasus-kasus yang berkaitan dengan ini, ya. Karena kita tahu pekerja migran Indonesia ini mereka adalah 5 terbesar penyumbang devisa negara, begitu. Ya. Di sisi lain memang kalau melihat dari proses perjalanan mereka sampai bekerja di luar itu juga cukup memprihatinkan sebetulnya. Rekan-rekan tadi sudah diawali dengan Pak Abitumas, ya. Jadi Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, ya, kemudian bersama-sama dengan Bu Binka ini mengungkap kasus ITE. Jadi di mana pekerja migran ini itu dieksploitasi, ya, dijanjikan dengan iming-iming dinikahi, ya, oleh pelaku yang mengaku sebagai pengacara, ya. Kemudian mendekati para korbannya, kemudian melakukan persetubuhan sambil direkam, ya. Dan kemudian korbannya ditakut-takuti oleh bersangkutan, diperas, dimintakan uang, bahkan sampai ratusan juta rupiah, ya, satu orang gitu. Saat ini korban yang sudah bisa terdatakan, sementara yang sudah meresponi 16. Ya. Diperkirakan korbannya ini banyak, ya. Tapi kita tahu juga mungkin masih ada rasa malu dari para korban yang tidak mau melaporkan peristiwa ini, ya. Kita juga berkolaborasi dengan mitra kita di sana untuk bisa mencari tahu korban-korban yang lain yang kita harapkan juga bisa mendukung proses penegakan hukum yang kita lakukan begini. Lebih detailnya silakan Pak Direskrim Khusus untuk menyampaikan ini. Kami sampaikan bahwa pada hari ini kita melakukan rilis terhadap pengungkapan suatu tindak pidana penipuan, pemerasan, juga ITE terkait pornografi yang dilakukan oleh seseorang yang diduga bernama inisial MFF. Awal mula dari penangkapan yang kita lakukan tentunya berasal dari informasi yang kita dapatkan dari Divisi Hubungan Internasional Hubinter, di mana dari laporan yang didapat oleh Hubinter ini diduga sudah dilakukan suatu tindak pidana di mana terduga pelaku berada di Jawa Timur. Dari informasi tersebut kemudian kami kembangkan, kemudian kami ketahui salah satu korban berada di Jawa Timur, kemudian kami interogasi dan membuat laporan polisi untuk selanjutnya kami proses untuk dilakukan penangkapan. Adapun untuk dugaan tindak pidana ITE yang sudah dilakukan antara lain Pasal 27 ayat 1, Junto Pasal 45 ayat 1. Waktu kejadian antara bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023. Untuk TKP atau lokus delikti sebagian ada di Hong Kong, ada juga di Taiwan, juga sebagian ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun cara modus operandi yang dilakukan antara lain pelaku ini berkenalan melalui aplikasi Tantan, kemudian melakukan pacaran. Dalam pacaran itu diiming-imingi dengan akan dinikahi, di mana pelaku ini mengaku sebagai pengacara dan juga sebagai pengusaha.
Nah, untuk selanjutnya pelaku ini datang ke Hong Kong, kemudian melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan suami istri, di mana dalam melakukan aksi tersebut direkam baik video maupun difoto dengan alasan untuk kepentingan pribadi. Namun ternyata setelah direkam, MFF ini mulai melakukan aksinya dengan meminta uang. Adapun alasannya untuk modal, untuk sakit dan sebagainya. Di mana ketika korban tidak mau memberikan uang tersebut, maka pelaku ini mengancam bahkan menyebarkan video dan foto hubungan yang sudah dilakukan tersebut. Untuk kerugian dari pelapor itu sebanyak 60.496 Hong Kong dolar atau senilai 120 juta rupiah, di mana uang tersebut didapat melalui pinjaman di beberapa jasa keuangan yang ada di Hong Kong atas paksaan dari pelaku. Nah, kemudian barang bukti yang kita sita sebagian berupa paspor, handphone, uang yang masih ada di rekening sejumlah kurang lebih 20 juta, serta print terhadap tiket pada saat pelaku ini berangkat ke Hong Kong. Sebagai catatan bahwa untuk korban, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, untuk pelapor yang melaporkan kepada kita membuat grup itu sudah ada 16 orang. Kalau lihat YouTube saya kemarin juga sempat datang abang-abang dari Subdit Cyber ke partai saya, itu semua organisasinya luar biasa, dan malah teman-teman di Hong Kong bilang ini mereka kaget, bukan karena cepat tapi terlalu cepat katanya. Karena mereka sebetulnya partai KWKW sempat waktu bertanya di partai saya pertama, kita ini orang biasa katanya, kita ini TKI ini adalah orang yang menurut mereka katanya gak bakal dipandang, gak mungkin masalah kita ditangani, percuma katanya. Tapi ternyata enggak, ternyata mereka Polda Jatim yang jemput bola duluan dan ini sudah ditangkap, alhamdulillah. Tapi yang jelas itu ada di Taiwan, anaknya mirip banget sama bapaknya, mirip banget sama bapaknya. Dan jadi nggak tahu dipacari, jadi dinikahi, ada yang mungkin udah dinikahi juga. Jadi modusnya kurang lebih gitu. Pokoknya janji-janji percintaan, ada yang jadi dinikahin, ada yang dinikahin, ada yang cuma dipacarin atau deketin doang. Dan dia itu selalu berhasil membuat wanita-wanita ini juga meminjamkan uang ke bank untuk dia. Walaupun ada wanita-wanita juga yang tidak ada foto atau video sure-nya, dia juga bisa membuat wanita-wanita itu terperdaya dan pinjamin duit terus. Dan kalau saya lihat juga kayak ada modusnya gini, wanita ini udah terlanjur meminjamkan duit, masuk duit ke terlalu banyak, misalnya 30 juta, 30 juta sampai akhirnya besar 90 juta. Jadi dia tidak bisa ngomong karena dia merasa kalau dia ngomong dia takut uangnya nggak balik. Jadi makin dalam dan makin dalam. Jadi orang ini kayaknya udah pinter banget. Udah. Menurut saya sih kayak udah pekerjaan tetap. Karena ini terakhir terjadi dari tahun 2015. Dan kemarin ada satu kabar lagi baru kemarin 2 hari yang lalu, korban hamil yang ada di Hong Kong guguran. Tapi kemarin tadi juga baru dihubungi sama Kompol Ami dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, sudah didatengin dan kondisi psikisnya sudah baik. Bang, untuk yang hamil kemudian melahirkan itu berapa? Yang speak up di saya cuma 2 yang berani speak up ngomong, tapi yang lain nggak mau speak up. Tapi cuma ada di grup kita, di grup WhatsApp kita. 2 itu sama yang keguguran itu, Bang? Iya gitu. Dan intinya habis itu juga mereka ini makin hari makin banyak dan mungkin karena sekarang sudah ditangkap berani speak up. Dan rata-rata cewek-cewek ini takut, banyak ditakut-takutin. Mereka yang cerita bahwa katanya diancam, bukan diancam secara takut, diancam secara ancaman
fisik gitu ya, atau keluarga yang diancam di kampung. Tapi juga ada yang takut nggak mau ngomong karena katanya takut diguna-guna. Kayak diancam kalau ngomong diguna-guna karena cewek-cewek ini ternyata tahu kalau orang ini katanya punya guru spiritual. Kayak gitu. Jadi mereka tuh takut untuk ngomong. Jadi macam diguna-guna gitu ya mungkin. Di otak mereka di doktrin itu begitu gitu kan. Iya. Apa yang membuat mereka terperdaya terbujuk karena ketampanannya, kekayaannya atau Ini kayak modus menjual mimpi kali ya. Jadi soal dia ngaku pengacara atau pengusaha dari Jakarta, janji ingin menikahi, pasti mereka bilang, "Oh, saya boleh nikahi pengacara, pengusaha pasti." Kayak menjual, kayak ibaratnya pengen orang itu jual. Waktu dia udah ketangkap juga mukanya nggak cakep-cakep amat juga. Bang, abang, Masih ganteng gue sih. Bang Uya Iya. nanya lagi. Itu dari semua yang dipacarin itu ada yang waktu bersamaan atau beda-beda waktu? Nah, ada juga wanita yang diperdaya sama dia untuk membujuk wanita lain untuk peminjaman uang di bank. Padahal dia pada saat itu merasa pacarnya. Tapi saya juga tanya, kenapa lu gak curiga? Saya curiga, tapi saya takut. Semuanya itu kenalan di Tantan itu, aplikasi Tantan itu. Ada yang di Tantan, ada yang di Facebook, ada yang dikenalin sama temennya juga. Kalau di Tantan itu selama berapa bulan atau berapa tahun dan hubungannya? Saya nggak tahu, kalau Tantan saya juga belum pernah main Tantan, juga penasaran juga.